Oke, selamat malam sahabat kita sekalian dimanapun kalian berada. Ya. Saya mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi dulu di sini di Gunung Sulibra ataupun yang bisa disebut Gunung Atapela. Oke. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel saya. Support channel saya agar bisa berkembang ya. Karena saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa kalian. Oke? Kita lanjut ceritanya. Jadi, zaman dahulu itu di sini ada sebuah kejadian, kawan-kawan. Sebelum jalur yang ini yang baru. Ini kan jalur Cirawa. Nah, dulu ada jalur yang disebutnya jalur Kertasari, kawan-kawan. Itu jalur pertama yang mau ke sini, ke gunung sini ya. Jadi di pertengahan bulan Agustus kalau nggak salah, ada sekelompok anak muda pergi ke sini, kawan-kawannya. Mereka tuh pergi ke sini satu tanpa regis dulu. Mereka ilegal kesininya, dan mereka membawa minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, kawan-kawan. Ya. Mereka pergi ke sini jalur sana tanpa sepengetahuan di base camp sana, petugas yang di sana maupun petugas yang ada di sini. Karena di sini biasanya kalau kita udah sampai, kita dicek untuk tiket ya. Tiket yang di sini kalau jalan Cirawa itu per orangnya tuh 15.000, motor 10.000, dan uang sampah 5.000. Ya, padahal jangan ada uang sampah, karena kalau uang sampah ada, si sampahnya tuh ditaruh di sini, nggak akan dibawa. Itu nggak akan benar kalau buat pendaki, karena tidak mendidik seorang pendaki untuk membawa sampahnya pergi lagi ke bawah. Oke, kita lanjut aja cerita yang tadi. Jadi si pemuda itu dan kawan-kawannya dia pesta miras dan pesta obat di sini. Dan di perjalanan mau hampir sampai ke sebelum base camp sih ya. Di sana tuh ada masjid, sebelum masjid di atasnya mereka baru sampai sana. Dua orang pemuda overdosis, kawan-kawan. Nah, teman-temannya pergi ke base camp untuk minta pertolongan kepada ranger untuk menggontong si temannya yang overdosis. Cuman si temannya yang overdosis yang berdua itu tidak sempat untuk diselamatkan, kawan-kawan. Mereka meninggal di tempat dan mayatnya juga baru bisa dievakuasi 3 jam setelah itu. Karena apa? Karena di sini jarak mau ke rumah sakit ataupun ke puskesmas cukup jauh, jadi memanggil mobil ambulannya cukup jauh. Nah, singkat cerita, seminggu sesudah mereka meninggal, ada sekelompok pendakian yang pergi ke sini. Ngetreknya mereka tuh sore ya, sore mau menjelang maghrib. Nah, kawan-kawan, waktu itu gerimis hujan, kawan-kawan. Gerimis hujan. Karena gerimis hujan, si pendaki yang itu neduh di sebuah gubuk. Nah, gubuk itu yang tempatnya mereka yang meninggal, kawan-kawan. Nah, singkat cerita, mereka pergi ke gubuk itu untuk berteduh, dan mereka melihat sosok pemuda berdua yang bilang, dia, tolong aku kedinginan, tolong kedinginan. Nah, karena si kelompok pemuda itu
simpati kepada dua orang pemuda yang ada di gubuk itu, mereka membikinkan air hangat untuk mereka. Namun baru satu gelas dikasih kepada orang yang kita panggil aja si Jono ya. Kita panggil si Jono. Baru ngasih air minum ke si Jono. Nah, temannya yang satu lagi manggil, yang kelompok yang baru datang. Ini minumannya satu lagi. Nah, dia nengok ke temennya, ngambil minumannya, mau ngasih lagi ke orang yang satunya. Sudah nggak ada orang-orang itu, kawan-kawan. Cuman yang anehnya, si gelasnya itu melayang. Yang satu itu melayang, kawan-kawan. Kalian bisa bayangin nggak? Kita mau ngasih gelas, ternyata si gelas itu melayang. Yang dikasih ke si Jono, tapi orangnya nggak ada, tapi gelasnya melayang. Sontak si kelompok itu kaget, dan ada juga yang lari karena ketakutan. Nah, pas mau diambil si gelas itu, si gelasnya jatuh, kawan-kawan. Sontak si grup pendaki yang baru datang itu, mereka lari kocar kacir sampai mereka tidak melanjutkan untuk perjalanan ke sini. Mereka balik ke base camp, menceritakan kepada orang base camp kejadian yang mereka alami, kawan-kawan. Nah, karena kejadian itu takutnya menyebar, terpaksa jalur si Kertasari ditutup dulu selama 3 bulan, kalau nggak salah. 3 bulan ditutup dulu. Udah ditutup 3 bulan, singkat cerita dibuka kembali oleh base camp yang ada di Kertasari. Nah, kawan-kawan. Nah, sudah dibuka, adalah ya pendaki-pendaki lagi yang mau mendaki ke sini. Namun setiap orang yang melewati gubuk itu pasti dimintain tolong sama si Jono sama temannya, kawan-kawan. Sampai waktu itu ada kejadian juga setelah itu, kalau saya nggak salah dengar ya, nggak salah dengar dan nggak salah tangkap gitu soal ceritanya, karena saya juga belum mengalami gitu. Waktu itu kejadiannya tengah hari, ada seorang suami istri yang pergi ke sini. Nah, pergi ke sini, mereka cekcok di jalan sampai bertengkar. Entah apa yang memasuki sang suami sampai tega mendorong sang istri sampai meninggal, kawan-kawan ya. Karena si suami kaget dan takut oleh kelakuannya sampai meninggalkan istrinya itu. Si suami meninggalkan mayat istrinya itu di semak-semak sampai ditutupin oleh daun pisang, kawan-kawan ya. Ditemukanlah oleh pendaki yang mau naik. Nah, pendaki itu mereka terheran-heran, kok ada sepatu bagus gitu ya. Kita anggaplah sepatu itu merek ini ya. Gitu. Pas mau diambil itu sepatu sama pendaki, ternyata ada kakinya. Dibukalah si daun pisang itu, ternyata ada mayat cewek. Kalau kita kalau kita kira-kira umurnya itu udah hampir ceweknya ke 30 tahunan. 30 tahunan ada ya. Nah, si pendaki itu gak langsung ke base camp, cuman mereka
telepon langsung di lokasi di yang di sana. Kebetulan masih ada sinyal ya kalau di bawah di sana. Mereka telepon ke base camp, udah itu datanglah ranger dan beberapa petugas yang di base camp ke lokasi itu. Si pendaki yang menemukan mayat tersebut, mereka diinterogasi dan diminta keterangan untuk penjelasannya. Biasa kan kalau kita menemukan seorang mayat pasti kita menjadi saksi untuk itunya ya, penemuannya. Nah, singkat cerita mereka udah diinterogasi sama polisi dan mereka mau lanjut ke gunung, ke sini ke Atapela. Di perjalanan mereka dicegat sama si Jono sama temannya. Seperti cerita yang awal, mereka minta tolong kedinginan. Namun pendaki ini tidak menghiraukan karena mereka juga takut, karena satu udah menemukan mayat, terus ada yang minta tolong, cowok berdua di dalam gubuk ya. Mereka tidak menggubris, minta tolong itu, dan aduh kawan-kawan, saya sampai merinding ya ini ya, sampai merinding ya, sampai nggak menggubris. Mereka lanjutkan terus perjalanannya sampai di pertengahan yang ada apa ya, kalau di sini disebutnya balong, jadi untuk ngambil air buat tani, tapi nggak bisa kita minum karena udah tercampur oleh obat. Nah, jika cerita mereka ada di situ dan melihat sosok wanita yang sedang main air, kawan-kawan. Kok enggak cewek sendiri main air gitu kan. Nah, pas mereka ngelewat ya, ngelewat itu kan, kalau orang Sunda kalau ngelewat itu suka bilang punten ngiring ngalangkung. Nah gitu, mereka pas ngelewat cewek itu bilang gitu, punten ngiring ngalangkung. Si ceweknya ini ngerilik, ternyata cewek yang lagi main itu sosok mayat yang mereka temukan di bawah, kawan-kawan. Sontak pendaki yang melihat sosok cewek itu, mereka lari sekencang-kencangnya ke bawah, kawan-kawan. Karena ke atas nggak mungkin bisa lari, karena gini nanjak sambil bawa carrier nggak bisa. Mereka turun ke bawah ya. Maaf, tadi yang sebelah lagi nyanyi ya, kayak gitu. Mereka lari terkencing-kencing ke bawah sampai ada seorang pendaki terjatuh dan terguling-guling di trek gitu ya. Karena trek Kertasari gitu yang saya pernah alamin, landainya sedikit, kawan-kawan. Jadi ke trek Kertasari terus gini, tanjak terus trek Kertasari ya, sampai ada yang jatuh dan kepalanya terbentur. Tapi alhamdulillahnya cuma luka ringan, tidak sampai meninggal dan tidak sampai luka parah gitu ya. Namun pas mereka lagi mengobatin temannya yang terluka itu, mereka didatangin sosok kakek-kakek. Yang kakek-kakek itu menanya, "Cuk, kenapa kepalanya?" Dinya kayak gini, "Cuk, kunaon eta mastaka?" kata si kakek. Mereka pun menjawab, sontak menjawab, "Kek, saya lihat cewek di atas, tapi cewek itu yang saya nemuin tadi di bawah mayatnya." Si kakak sontak mengucap, "Kencu, ente naon?" "Iya, Cuk, tidak apa-apa," katanya gitu. Mereka pun takut diikutin.
si kakek macam moal nuturkeun keunda geus ku kakek dicangcang. Sontak mereka pun kaget. Emang kayak biasa, emang kayak bisa diikat. Coh yang ninggal. Iya, si kakek di belakangnya nggak ada siapa-siapa kawan. Cuma pas si kakek bilang gini, pengen lihat, ditarik satu tangan dan si cewek itu ada kawan-kawan. Sontak semua pendaki lari terbirit-birit sampai mereka meninggalkan tas kerilnya kawan-kawan. Wow, ini kisah bukan rekayasa, ini real ya kawan-kawan. Kalian bisa tahu dan bisa tanya ke warga sini ceritanya yang sebenarnya kayak gimana. Sontak pendaki yang itu pulang, tidak jadi melanjutkan, dan akhirnya jalur Kertasari resmi ditutup untuk selamanya dan dialihkan ke base camp Cirawa. Walaupun dulu ada konflik dulu antara base camp Kertasari dan base camp Cirawa. Oke kawan-kawan, sekian cerita yang saya dapat informasinya dari warga sekitar dan dari base camp juga ya. Mudah-mudahan cerita ini tidak bikin kalian boring maupun bosan ya. Oke, karena ini udah malam dan juga berisik, saya mau tidur dulu karena teman saya juga tuh dia udah kerek kawan-kawannya, udah ngorok ya. Jadi saya juga mau ikut tidur dulu karena nanti malam saya mau coba mengekspor tempat-tempat yang ada di sini ya. Oke, see you and goodbye. Assalamualaikum.